Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Zula Rahma di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, malam hari ini dalam rangka peringatan Haflatul Imtihan dan hari ulang tahun ke-110 Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo, terlaksana rapat umum dan pembagian penghargaan Musabaqah Tilawatil Quran. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pelaksanaan rapat umum ini didahului dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba MTQ, lomba kebersihan, lomba festival karya tulis ilmiah Al-Quran yang diselenggarakan dalam rangka Haflatul Imtihan dan hari ulang tahun ke-110 Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Setelah pemberian hadiah dilaksanakan, dilanjutkan acara rapat umum yang dihadiri oleh Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid. Rapat umum tersebut langsung dipimpin oleh Ustadzah Rini Junaida Wasian. Dalam sesi rapat umum kali ini diberi kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk para santri putri baik dari segi ubudiyah, kesehatan, perizinan, fasilitas maupun kegiatan sehari-hari di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo khususnya di lingkungan putri. Seluruh santri putri pusat dan cabang yang juga turut hadir serta seluruh pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo khususnya membantu menjawab problematika para santri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah sesi rapat umum secara bersama-sama pembacaan ikrar santri yang langsung dipimpin oleh Ibu Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid dan ditutup dengan mahalul qiyam serta doa. Itu saya, itu belajarlah untuk melihat capeknya orang, melihat payahnya pengurus. Bukan karena saya kok tidak beginikan, saya umpama mohon maaf, saya Sari punya anak masih kecil-kecil juga. Ketika lama kamu tak ipangki, bukan karena tidak ipangki, Inanda. Kami juga sibuk. Kami tadi malam baru datang sehari, kadang 2 hari. Apalagi musim kampanye kemarin, kami setengah bulan tidak di pondok pesantren. Terus menyapa alumni untuk negara. Lah ini saya, apalagi pengasuh dari pagi jam 1 malam, kadang mau tak hormati tamu, katanya tamu harus dihormati. Kami juga manusia punya keterbatasan. Yang dilayani banyak, kita sendirian. Itu saya. Maka Ananda juga belajar untuk mengerti orang lain sebelum Ananda menuntut apa yang harus Ananda tuntut. Terima kasih atas semuanya yang tadi mengatakan kami jangan dipersulit untuk sakit. Kami tidak pernah mempersulit. Bahkan saya bilang pengurus, andaikan di sini ada yang sakit, cepat pulangkan. Karena di sini rumah sehat, bukan rumah sakit. Saya bilang gitu. Dari awal zamannya almarhum Kifauid, di sini kalau ada yang sakit pulangkan, silahkan pulang, dipulangkan. Tapi lagi-lagi, kalau kita mau cari kesalahan, Ananda kadang sakit cacat. Yang cacat itu maksimal paling 3-4 hari selesai, tapi kadang setengah bulan tidak kembali, 20 hari tidak kembali. Kami, Ananda bukan memang anak kami, tapi kami nangis dalam hati. Ya Allah, ini pulang sampai cek lamanya. Berapa korban dari yang namanya pendidikannya? 4 kali, kalau pagi 2, sore 2, 4 pelajaran dia akan hilang. Ayo kita lihat. Ananda tidak akan sadar karena tidak tahu Ananda sulitnya nanti ketika Ananda sudah harus pulang ke masyarakat. 4 kali ini tidak belajar. 4 pelajaran yang dia tidak ikut 1 hari. Belum tentang kebiasaan ubudiyah, memotret pola kebiasaan untuk ibadah dan cinta dan nikmat untuk ibadah itu tidak bisa dilakukan hanya setahun 3 tahun. Saya yakin Ananda ketika pulang nanti yang merasa terpaksa ibadahnya akan kembali enteng, bahkan bisa tidak sholat subuh. Ini yang kami takutkan sayang, karena kami punya tanggung jawab. Kami tidak ingin hanya kumpul di dunia, kami ingin bersama-sama dengan satu benderanya Kiai As'ad, kita bersama-sama menuju surganya Allah. Ini yang kita inginkan. Ini yang harus kita sama-sama paham. Bukan kami marah, Ananda biar berpikir dewasa, biar berpikir
tidak menyalahkan orang. Kalau menyalahkan orang sayang, tabuna kefawo ada sekolah nah. Semua bisa, tapi untuk bijak itu tidak semua orang bisa. Butuh kedalaman ilmu, pahami itu. Terus, lah kenapa kalau umpama 18 tanggal 19, sayang, ada yang temenmu itu sampai 3 bulan tidak kembali. Belum pernah ada pondok pesantren sebesar Sukorjo, sekolah pagi sore ada 45 hari, ulangnya sampai 50 ya Pak, 50 hari libur panjang, yang lain 15, 20. Ananda itu loh liburnya sampai acail-cail tuh, meski molek macam kajian tidak kembali lagi. Kalau Ananda tidak kembali cantik, berarti kan pembelajaran Ananda nanti macet, Nanda mandek. Yang rugi siapa? Bukan kami, Ananda semuanya yang lambat. Itu tanda cinta kami. Jangan ketak, enggak, rubah mindset jeleknya menjadi mindset baik. Cara pandangnya yang baik-baik, jangankan yang baik, yang jelek. Kalau kita mindset orang, kalau mindsetnya bagus, jangankan jelek, jangankan baik, jelek jadi bagus. Contoh, kalau orang cinta menceleng, jadi pote mulai cinta. Nah itu, jadi manis. Banyak sana kelebihannya. Oh kalau senyum manis, gitu sayang. Karena cinta, maka lakukan husnudonnya pakai cinta. Oh ini pengasuh tidak ingin saya, oh pengasuh itu tidak tahu bahwa kami cari uang susah, cari uang sulit dan seterusnya. Kita punya Allah, pengasuh tidak akan pernah lepas mendoakan Ananda semua. Tinggal nyambungnya hati Ananda dengan kita, dengan guru-guru Ananda semuanya. Nah itu saya. Kalau Ananda pulang kami susah, tanya kepada Ustazah Muani, Ustazah Arini, Ustazah semua yang ada di sini. Kalau Ananda pulang itu susah. Andaikan bisa, saya tidak ingin Ananda pulang sampai Ananda berhenti. Tuh. Kalau andaikan bisa, tapi itu kan tidak mungkin. Katanya istilahnya orang, ada pertemuan, ada perpisahan. Lah kami harus rela. Sehingga kalau sudah 1 bulan Ananda setik kelasan, alhamdulillah santai abah dia boleh gitu. Si Ananda, ya Allah macam lepas abah dia gitu. Berarti kan kami bercintanya tuh bertepuk sebelah tangan. Cinta kami bertepuk, kami rindu, Ananda tidak rindu kepada kita. Loh nanti sanksinya, kalau disangsi semin Ananda muda, kalau disangsi sholawat baca Quran Ananda muda, maka sanksilah bertambahnya hari untuk cari barokah di tempat yang penuh kesucian ini. Ya, sambil Ananda mari cerai boleh. Tuh, dan kembali. Kan tidak kaku kalau yang penting. Soalnya apakah dokter bohong? Dokter itu manusia sayang. Kita lihat COVID. Pada saat COVID, tak COVID itu COVID. Apa itu bukan dokter? Dokter kan sih. Lah sakit tabrakan yang ke COVID. Bahkan Bu, ayo tanda tangan Bu. Kalau Ibu tanda tangan COVID, Ibu boleh keluar. Kalau enggak Ibu harus bayar. Begitu. Itu dokter cantik. Masa kemarin itu kasus di saya, kenapa ini sakit apa? Loh, keterangannya mak bidan, sakit penyakit dalam. Tahu apa bidan? Tanya ke yang bagian bidan ini, tidak pernah dipelajari penyakit dalam bidan. Tahu saya keterangannya bidan. Itu saya. Bukan kami tidak percaya, cuma kami ingin Ananda sukses. Kami ingin Ananda pulang dalam keadaan menjadi pemimpin khair umat, sebaik-baiknya umat yang bisa sukses, yang bisa dilihat menjadi permata di keluarga dan di masyarakat. Sehingga prosesnya jangan sampai timpang, prosesnya jangan sampai blank, prosesnya jangan sampai menceng. Gitu cantik. Lah, oleh karena itu sayang, maka ayo sama-sama Ananda kalau
Izinin 5 hari, datang 5 hari. Ananda loh diizin 5 hari, salaman sama kami, salaman sama pengasuh, salaman sama pemangku. Kalau itu pengasuh ke laki-laki, salaman kepada pemangkunya, izin, berikrar dengan kami, berjanji dengan kami. Ananda hianat. Ketika 5 menjadi 10, ketika 10 menjadi 15. Ini sayang yang saya takutkan. Saya cuma bilang Sari, makanya saya itu karena tua, mau pada lambat, nggak usah ke Sari saja. Sari ki mudah, engkau tua takut stres. Itu kalau lambat, nggak lambat bunyai tak tanda tangani. Lambat nggak, Sari wak lambat sampai anu tibi kok takut stres kok lah tobuk lah. Yang kayak gituan, kok tua lah. Begitu. Karena saya cintanya, siapa yang tidak lelah ketika cintanya cuma sepihak? Saya sayang kepada Ananda, tidak boleh pulang cuma 4 hari. Ternyata Ananda itu kan sakit. Kata Ki Azaim, Ananda pulang bukan berlibur. Ingat, mindset berlibur dibuang. Tidak ada libur. Libur itu hanya nanti ketika Allah memanggil kita ke alam barzakh. Itu libur kita. Kita hanya, kalau kita minggu Jumat itu bukan libur, bukan, hanya meloros tengah, bukan libur. 50 hari ini libur, enggak cantik, itu bukan libur, tetapi Ananda akan berkhidmat melayani kedua orang tua Ananda semuanya. Layani, begitu dicilkan. Layani, kalau ibu lagi masak, Ananda ikut belajar masak. Namanya meridhoi kita, bahkan menyayangi kita kalau kita melukai, mengecewakan orang tua. Pulang itu tidak nikmat sayang sebenarnya. Nikmatan ada di pondok. Kenapa? Karena harus menjaga hati orang tua. Durhaka seorang anak bukan cuma melawan, tapi apa itu? Adalah orang tuanya kerja, Ananda tidur. Itu durhaka sayang. Nah, maka Ananda, siapapun Ananda, Nanda pintar, Nanda cantik, Nanda alim, Nanda hebat, juara tadi berdiri di panggung kehormatan. Ini panggung kehormatan, siapa yang ada di sini terhormat. Kalau sudah panggung kehormatan, berarti tidak semua orang bisa masuk ke panggung kehormatan ini, hanya orang yang usaha. Begitu juga orang yang mau masuk surga itu bukan karena tidak semua bisa, tetapi kalau dia berusaha. Maka jadilah kita lepas gengsi kita di depan orang tua, lepas pangkat kita di depan orang tua, lepas seluruh embel-embel pinter, embel-embel hebat ketika di depan orang tua. Tawaduklah kepada orang tua, waqfid lahum janahal dzulli minar rahmah. Kata di situ, rendahkan dirimu terhadap keduanya dan penuh kasih sayang. Itu Allah yang mengajarkan, yang memerintahkan kepada kita. Waqfid lahuma, waqfid, rendahkanlah. Siapapun Ananda bisa bicarakan orang tua. Nanti Ananda hebat, Ananda kaya, Ananda sukses, di depan orang tua Ananda seperti babunya orang tua, gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Waqfid, rendahkanlah diri. Jangan kalau Ananda itu ditegur sama orang tua lalu nyetek, marah, berarti ada sifat angkuhnya Ananda, ada sifat gengsinya Ananda, ada sifat merasa lebih dari orang tua. Saya gengsi, saya malu, orang tua saya marah di depan orang lain. Ini ujian sayang. Apapun yang orang tua Ananda hari itu mengatakan apapun, itu ujian. Seberapa solehahnya Ananda, itu Allah uji melalui orang tuanya. Maka tolong Anda jadikan wasilah orang tua Ananda menjadi tempat untuk menuju surga. Itu saya. Maka besok
Ananda pulang bukan untuk senang-senang, bukan untuk main HP terus, bukan untuk istirahat panjang, tenang, istirahat panjang, bermain-main, bukan tempatnya di dunia. Tempatnya nanti kalau kita sudah kembali ke hadapan Allah. Hari ini kita berjuang, memperbanyak amal, memperindah amal, memperbagus akhlak, memperbagus moral untuk dibawa ke akhirat. Karena ini pohonnya ada di sini, buahnya nanti di akhirat. Menanamnya di sini, buahnya nanti di. Kalau di akhirat Ananda tidak usah tidur. Ananda akan bersenang-senang terus. Sudah tidak ada ke kamar mandi, sudah tidak ada yang namanya keringat, semuanya akan cantik, semuanya akan indah. Setiap hari akan melakukan healing. Di sini bukan tempatnya. Ini tempat berjuang, tempat jihad, berpayah-payah. Bangun tengah malam untuk jihad, belajar untuk jihad, bersabar dengan apa yang terjadi, dengan bentakan orang tua, marahnya orang tua, dan seluruh dinamika yang orang tua kasih. Bersabar. Ini sebentar sayang, hanya 65 tahun, sebentar, tapi di akhirat ribuan jutaan, bahkan abadi di akhirat. Lah ini yang kita inginkan. Orang soleh, orang beriman, tujuannya di sini, bukan tujuan sementara yang kita rebut, tapi tujuan akhirat. Alhamdulillah pada malam hari ini dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo Putri telah terlaksana rapat umum menjelang haflah imtihan dan hari ulang tahun ke-110 Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Yang mana rapat umum ini sebagai ajang curhat santri kepada Ibu Nyai dan juga kepada pengurus pesantren. Selain itu, pada malam ini juga telah ada pemberian hadiah kepada para jawara dari Musabaqah Tilawatil Quran, juga lomba kebersihan dan kerapian, serta lomba karya tulis ilmiah Al-Quran di tingkat Universitas Ibrahimi. Harapannya kepada seluruh wali santri, dengan berat hati kami segenap pengurus pesantren, sedih iya, bahagia iya, namun ini semua bercampur aduk. Karena kenapa? Karena bentuk rasa cinta dan sayang kami kepada putri-putri ibu semuanya. Kami titipkan, kami kembalikan putri-putri ibu semuanya ke pangkuan para bapak, para ibu, dan kami berharap bagaimana bapak ibu di rumah bisa memberikan teladan yang baik kepada putri-putrinya sehingga kembali ke Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo seperti kegiatan dan aktivitas yang memang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami, Rayon Ikhlas Sapudi Putri, mendapat penghargaan juara pertama dalam Musabaqah Tilawatil Quran dalam rangka Haflatul Imtihan dan hari ulang tahun yang ke-110. Pesan kami tetap semangat untuk kedepannya, untuk terus berlomba-lomba dalam meraih apa yang ingin kita raih, khususnya dalam Musabaqah Tilawatil Quran kali ini. Kegiatan ini sangat berkesan bagi kami karena untuk mencapai pada titik ini ada banyak hal yang diperjuangkan dan dikorbankan. Terima kasih untuk Musabaqah Tilawatil Quran dan tetap semangat untuk seluruh Rayon Ikhlas Sapudi Putri. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi besar untuk seluruh santri, wabil khusus Rayon Ikhlas Sapudi Putri. Terima kasih.